Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizna Hauli dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang kita dapat, yaitu teknik penulisan populer. Apa sih itu teknik penulisan populer? Nah, di sini teknik penulisan populer merupakan suatu cara seorang penulis untuk menghasilkan tulisan yang berkualitas dan yang disenangi masyarakat atau pembacanya. Nah, dalam hal ini cara yang ampuh menyenangi si pembaca adalah dengan cara menghasilkan tulisan yang sesuai dengan kebutuhan pembaca. Akan tetapi, ketika kita menulis suatu karya, seringkali kita mengalami hambatan. Nah, hambatan ini banyak sekali yang mengalami. Seperti contohnya, ketika kita menulis, kita kehabisan ide atau bahan untuk menulis. Tak jarang seorang penulis itu bahkan berhenti menulis ketika memiliki hambatan tersebut. Nah, bagaimana kita mensiasati hal tersebut? Kita harus membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan ini yang akan nantinya membuat tulisan kita jadi struktur. Nah, apa sih itu kerangka tulisan? Nah, kerangka tulisan ini akan dijelaskan oleh saudari kita, yaitu Syahidatul Munawwarah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Rizna Hauli. B. Teknik penulisan populer. Penulisan populer merupakan penulisan yang menggunakan teknik penulisan yang sederhana, tetapi dapat membuat si pembaca tertarik membacanya. Salah satu teknik penulisan ilmiah populer adalah teknik membuat kerangka. Tidak begitu sulit meskipun juga bukan sebuah hal mudah. Adapun kerangka tulisan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, pengantar atau pendahuluan. Kedua, isi tulisan atau pembahasan, dan yang ketiga, kesimpulan. Saya atas nama Mariatus Salihah dari kelompok 10. Saat di sini saya akan melanjutkan materi mengenai keterampilan menulis populer. Oke, baiklah. Menurut Fels Wording, ada 4 jenis pengantar tulisan. Yang pertama, kutipan. Seorang penulis dapat menggunakan kutipan di bagian pengantar tulisan yang mencakup penjelasan tema dari artikel yang ditulis. Yang kedua, anekdot. Penulis dapat menggunakan anekdot di bagian pengantar tulisan dengan cara memaparkan tulisan yang menjelaskan sebuah cerita yang pas dengan cerita artikel. Yang ketiga, ringkasan. Penulis dapat menggunakan ringkasan di bagian pengantar tulisan yang diawali dengan menerangkan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana subjek cerita di artikel. Yang keempat, pernyataan kejutan. Pernyataan kejutan dapat digunakan di bagian pengantar tulisan sehingga pembaca dapat dipikat dengan menuliskan kalimat yang agak aneh atau tidak umum. Teknik penulisan populer yang biasa digunakan untuk menulis populer. Yang pertama, menetapkan tema dan topik menarik untuk dibahas. Sebelum menetapkan tema dan topik menarik untuk dibahas, ada beberapa syarat untuk menentukan tema dan topik yang baik. Syarat menentukan tema yang baik: yang pertama, tema menarik perhatian penulis. Kedua, tema dikenal atau diketahui dengan baik. Ketiga, bahan-bahannya dapat diperoleh. Keempat, tema dibatasi ruang lingkupnya. Dan untuk membuat atau menentukan topik yang baik itu, yang pertama, topik yang dipilih harus berada di sekitar penulis. Kedua, topik yang dipilih hendaknya yang menarik perhatian penulis. Tiga, topik yang dipilih berpusat pada suatu segi lingkup yang sempit dan terbatas. Keempat, topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. Dan yang kelima, topik yang dipilih harus diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya walaupun serba sedikit. Maksudnya, topik yang dipilih janganlah terlalu baru bagi penulis. Dan yang kedua, topik yang dibahas haruslah topik yang menarik, topik terkini dan aktual. Ketiga, sebelum mengembangkan ide ke dalam sebuah karangan, sebaiknya dibuatkan terlebih dahulu kerangka-kerangkanya. Keempat, mengembangkan ide atau topik ke dalam sebuah kerangka dalam tulisan yang lengkap berdasarkan kerangka karangannya. Yang kelima,
Penulisan populer menggunakan bahasa yang sederhana dan familiar. Maksud dari menggunakan bahasa yang sederhana dan familiar itu adalah bahasa yang dipakai tidak perlu dengan asas keilmiahan. Cukup bahasa yang sederhana dan komunikatif yang bisa dipahami oleh pembaca. Keenam, mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan pembacanya. Dan yang terakhir, tulisannya.